Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sofatia dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Lestari dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiolanti dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang latar belakang reformasi. Secara umum, reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan sambilan sembako karena harganya yang sangat tinggi sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya. Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain: 1. Aboli Soeharto dan kawan-kawannya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan Divisi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan reformasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. 1. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. 2. Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan. 3. Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Tujuan reformasi adalah untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan pengertian reformasi. Adapun tujuan reformasi untuk melakukan perubahan serius dan bertahap, agar seluruh elemen masyarakat, nilai-nilai baru dan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk melakukan penataan kembali terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk konstitusi dan perundang-undangan, untuk memperbaiki setiap bidang kehidupan masyarakat dan bernegara, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, mengubah atau menghilangkan kebiasaan dan cara-cara kehidupan yang tidak sesuai dengan. Adapun latar belakang reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana pada saat itu pemerintahan Orde Baru dijatuhkan oleh gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi di Indonesia tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu krisis ekonomi, kepercayaan, politik, sosial, dan krisis hukum. Yang mengacu pada pengertian reformasi di atas. Penjelasan singkat mengenai latar belakang reformasi di Indonesia. 1. Krisis ekonomi. Pada masa itu, Indonesia mengalami pelemahan nilai mata uang rupiah yang sangat drastis.
hutang-hutang negara dan swasta, serta penyimpangan yang terjadi pada sistem ekonomi, di mana para konglomerat menguasai bidang-bidang ekonomi dengan cara memonopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. 2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan yang meminta agar pemerintahan Orde Baru turun. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan puncaknya, di mana 4 mahasiswa tertembak mati karena melakukan demonstrasi. Peristiwa tersebut kemudian menyulut lebih banyak kerusuhan dan penjarahan sampai akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. 3. Krisis politik, di mana banyak terjadi pemberedelan terhadap media massa yang berseberangan dengan pemerintah hingga aspirasi rakyat tidak tersalurkan. 4. Krisis sosial. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan kecemburuan, sehingga menimbulkan kerusuhan dan penjara. 5. Krisis hukum. Di zaman Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum. Beberapa di antaranya, hukum dijadikan alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Banyak terjadi rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, dan kerabatnya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian reformasi, tujuan reformasi, latar belakang reformasi di Indonesia. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.